Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama kali ini dalam mata kuliah pengantar demografi, kita akan mempelajari pengertian demografi. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan dalam mata kuliah pengantar demografi. Berikut adalah beberapa referensi yang digunakan dalam mata kuliah pengantar demografi. Untuk sistem penilaian, kita menggunakan apa yang disarankan oleh Politeknik Statistika STIS, yaitu bahwa unsur dari penilaian akan mengandung nilai UTS, nilai UAS, dan nilai tugas. Di mana nilai tugas tidak hanya berdasarkan tugas mandiri, tugas kelompok, ataupun kuis, tapi juga berdasarkan pengamatan, yaitu kegiatan aktivitas di kelas. Berikut adalah materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan pertama pengertian demografi. Kita akan mempelajari pertama mengenai pengertian demografi. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari mengenai demografi versus studi kependudukan. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang dinamika penduduk. Yang keempat, kita akan mempelajari mengenai sumber data penduduk. Dan yang kelima, kita akan mempelajari mengenai perbandingan penduduk beberapa negara. Pengertian demografi. Pengertian demografi. Demografi atau demografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat atau penduduk, dan graphein, atau bisa diartikan menggambar atau menulis. Sehingga demografi berarti tulisan atau gambaran tentang penduduk. Nah, istilah demografi pertama kali dipakai oleh Achille Guillard tahun 1855 dalam bukunya berjudul Elements of Human Statistics or Comparative Demography. Nah, menurut Guillard, demografi adalah segala sesuatu yang terkait dengan sikap manusia yang dapat diukur, misalnya perubahan secara umum, fisiknya, peradabannya, intelektualitas, dan kondisi moralnya. Nah, untuk yang memperkenalkan pertama kali demografi itu sendiri adalah John Brown, yaitu seorang pedagang pakaian yang kemudian disebut sebagai Bapak Demografi. Pada abad ke-17, dengan menghitung jumlah penduduk kota London, jumlah kelahiran, kematian, dan lain-lain. Nah, kemudian di tahun 1762, menurut Johann Schultz-Milch, demografi adalah ilmu yang mempelajari hukum Tuhan yang berhubungan dengan perubahan pada manusia karena kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. Lanjut lagi, menurut David V. Glass tahun 1953 mengatakan bahwa demografi terbatas pada studi penduduk sebagai akibat pengaruh dari proses demografi, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Sedangkan menurut United Nations tahun 1958, demografi adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur, dan perkembangannya, yang menekankan pada studi kuantitatif dari berbagai faktor yang mempengaruhi jumlah, struktur, dan pertumbuhan penduduk. Lanjut lagi. Kemudian menurut Hawthorne tahun 1970, demografi adalah studi tentang sifat dan interaksi dari kelahiran, kematian, dan migrasi serta pengaruh perubahan ketiganya terhadap komposisi dan pertumbuhan penduduk. Setahun sebelumnya, di tahun 1969, menurut Bogg,
Demografi adalah studi statistik dan matematis tentang jumlah, komposisi, dan persebaran penduduk serta perubahannya akibat adanya kelahiran, kematian, perkawinan, migrasi, dan mobilitas sosial. Masih menurut pendapat para ahli, kembali lagi ke tahun 1959, Hauser dan Duncan itu pernah menjelaskan bahwa demografi adalah studi tentang jumlah, persebaran, dan komposisi penduduk serta sebab-sebab perubahan ketiga faktor tersebut karena fertilitas, mortalitas, migrasi, dan perubahan status. Komposisi penduduk antara lain mencakup umur, jenis kelamin, status perkawinan, kesehatan, dan pekerjaan. Nah, di tahun 1970, menurut George W. Barclay, demografi adalah ilmu yang memberikan gambaran secara statistik tentang penduduk. Nah, demografi mempelajari perilaku penduduk secara menyeluruh, bukan perorangan. Kemudian, berdasarkan Multilingual Demographic Dictionary tahun 1982, demografi mempelajari penduduk pada suatu wilayah, terutama mengenai jumlah, struktur, persebaran dan komposisi penduduk dan perkembangannya atau perubahannya. Demografi tidak mempelajari penduduk sebagai individu, tapi penduduk sebagai suatu kumpulan, agregat. Jadi, yang dimaksud dengan penduduk pada demografi adalah sekelompok orang yang tinggal di suatu wilayah. Kemudian, Short and Siegel tahun 1976 membagi pengertian demografi dalam arti sempit dan luas. Dalam arti sempit, demografi formal menekankan pada masalah jumlah, distribusi, struktur, dan pertumbuhan penduduk. Sementara itu, dalam arti luas, demografi mencakup semua karakteristik penduduk, termasuk di dalamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Demografi mempelajari aspek kependudukan yang statis dan dinamis, yang saling mempengaruhi. Misalnya, struktur atau komposisi penduduk. Itu merupakan bagian dari aspek statis. Dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi, yang merupakan aspek dinamis. Demografi versus studi kependudukan. Pada sub bahasan kali ini, kita akan membahas mengenai demografi versus studi kependudukan. Nah, dalam ilmu demografi, demografi sendiri dibagi menjadi dua. Pertama, disebut formal demografi atau demografi formal, bisa juga disebut demografi matematik atau analisis demografi. Ada juga yang menyebutnya pure demografi. Nah, kemudian yang kedua disebut population studies atau studi kependudukan. Demografi murni atau formal membahas teknik penghitungan variabel-variabel fertilitas, mortalitas, dan migrasi, baik secara matematis maupun secara statistik. Misalnya, jika jumlah perempuan usia subur berubah, bagaimana pengaruhnya terhadap angka kelahiran di masa yang akan datang? Nah, sedangkan ilmu kependudukan membahas kaitan variabel demografi dengan variabel non-demografi, seperti pengaruh pendapatan, pendidikan, dan variabel lainnya terhadap fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Misalnya, mengapa ada perbedaan fertilitas, mortalitas, atau pertumbuhan penduduk antara satu daerah dengan daerah lain. Kemudian, menurut Hauser, di tahun 1969, analisa demografi merupakan analisa statistik terhadap jumlah, distribusi, dan komposisi penduduk serta komponen-komponen perubahannya. Studi kependudukan mempelajari hubungan-hubungan antara variabel demografi dengan variabel-variabel non-demografi. Dengan kata lain, demografi formal hanya mempelajari hubungan antar demografi, baik sebagai variabel bebas maupun sebagai variabel terikat. Sedangkan studi kependudukan mempelajari hubungan timbal balik antara variabel demografi dengan variabel non-demografi,
baik sebagai variabel bebas maupun sebagai variabel terikat. Jika kita buatkan dalam bentuk tabel, kita bisa lihat perbedaan antara demografi formal dan studi kependudukan. Oke, kita lihat di bidang ilmu demografi formal. Jadi, variabel bebasnya itu merupakan variabel demografi, sedangkan variabel terikatnya juga variabel demografi. Misal, komposisi umur, proporsi wanita kawin menurut kelompok umur, yang merupakan variabel bebas untuk demografi formal. Dan variabel terikat itu fertilitas dan mortalitas. Jadi kedua unsur dalam demografi formal merupakan variabel-variabel demografi. Sedangkan studi kependudukan, misalnya variabel bebasnya merupakan variabel non-demografi seperti undang-undang perkawinan, kesempatan kerja, ketersediaan pangan, kemiskinan, dan variabel terikatnya merupakan variabel demografi seperti fertilitas, mortalitas, maupun migrasi. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat penelitian misalnya bagaimana pengaruh kesempatan kerja terhadap fertilitas atau bagaimana faktor kemiskinan mempengaruhi migrasi. Nah, itu berarti kita sedang mempelajari studi kependudukan. Nah, variabel ini baik demografi dan non-demografi bisa dibalik. Bisa jadi variabel bebasnya adalah variabel fertilitas, mortalitas atau migrasi. Sedangkan variabel non-demografinya misalnya kebutuhan pangan, pertumbuhan ekonomi, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, serta lapangan pekerjaan. Kemudian kaitan demografi dengan ilmu pengetahuan lain. Berdasarkan pengertian dan perkembangannya, demografi pada saat ini tidak hanya dipelajari secara murni, tapi juga terkait dengan bidang lain. Dengan kata lain, demografi sudah merupakan ilmu yang interdisipliner. Gitu ya. Nah, beberapa bidang ilmu yang terkait dengan demografi antara lain matematika. Jadi biasanya mata kuliahnya dia atau bidang ilmunya actuarial science. Kemudian dia demografi juga terkait dengan kedokteran. Ini biasanya biostatistics atau geografi mengenai persebaran penduduk. Kemudian sosiologi, perilaku penduduk, dan ilmu ekonomi. Jadi ini saling mempengaruhi antara variabel demografi dan ekonomi. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya dan bagaimana dia kaitannya dengan ilmu lainnya, sekarang tujuan demografi itu apa? Pertama, mempelajari kuantitas, komposisi, dan distribusi penduduk pada suatu daerah tertentu dan perubahannya. Yang kedua, menjelaskan pertumbuhan penduduk masa lampau dan mengestimasi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang. Yang ketiga, mengembangkan hubungan sebab akibat antara perkembangan penduduk dengan berbagai aspek sosial, ekonomi, politik, lingkungan, dan keamanan. Yang keempat, mempelajari dan mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan konsekuensi pertumbuhan penduduk pada masa mendatang. Setelah kita tahu arti dan tujuannya, kemudian apa manfaat kita belajar studi demografi? Studi tentang demografi sangat penting bagi pemerintah maupun swasta dalam membuat perencanaan pembangunan maupun bisnis. Bagi pemerintah, studi demografi digunakan untuk perencanaan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, pangan, politik, keamanan, dan lain-lain. Sedangkan bagi swasta, studi demografi digunakan untuk perencanaan bisnis, perluasan pasar, dan lain-lain.